Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik dan teman-teman. Perkenalkan, aku Siva dari jurusan Biologi Universitas Andalas. Nah, di sini aku mau membantu adik-adik dan teman-teman semua untuk mendapatkan pembelajaran, terutama di masa pandemi sekarang ini. Untuk perkenalan, mungkin sekian saja dari aku. Kita langsung masuk pada pembelajarannya. Dan materi yang akan saya ajarkan yaitu ada sistem pembuluh darah. Nah, di sini kita perlu tahu dulu, sistem pembuluh darah itu merupakan salah satu sistem transportasi yang ada pada tubuh manusia. Selain sistem pembuluh darah, ada juga sistem pembuluh limfe. Nah, tujuan dari sistem transportasi ini adalah menghantarkan zat-zat penting untuk kelangsungan proses metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk pada sistem pembuluh darah. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu darah. Darah merupakan substansi berupa jaringan ikat dengan matriks berupa cairan plasma dan komponen seluler berupa sel-sel darah, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Di sini kita akan memahami dulu apa itu sebenarnya fungsi darah. Kita akan mendapatkan beberapa fungsi darah. Yang pertama yaitu mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sisa oksidasi atau limbah dari sel-sel tubuh untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, hal ini dilakukan oleh plasma darah. Sebagai contoh yaitu karbon dioksida akan dikeluarkan melalui paru-paru dan urea akan dikeluarkan melalui ginjal. Nah, untuk ke paru-paru dan ginjal, karbon dioksida ini dan urea ini akan diedarkan oleh darah menuju paru-paru dan ginjal itu. Selanjutnya yaitu mengedarkan hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar buntu atau endokrin yang dilakukan oleh plasma darah. Selanjutnya, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh sel-sel darah merah. Selanjutnya, membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh sel darah putih. Dan menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah atau disebut juga dengan fungsi koagulasi. Dan yang terakhir yaitu menjaga kestabilan suhu tubuh. Selanjutnya kita perlu mengetahui juga apa itu komponen-komponen dari darah. Nah, dari pengertian tadi kita sudah mendapatkan sedikit gambaran dari komponen-komponen darah tersebut. Di sini kita bisa lihat darah pada tubuh manusia terdiri atas 4,5 sampai 6 liter. Nah, komponen-komponen dari darah tersebut terdiri atas 55% plasma darah dan sel-sel darah 45%. 55% plasma darah ini akan terdiri dari air, protein, dan zat-zat lain berupa ion, glukosa, enzim, hormon, kreatin, dan urea. Dan sel-sel darah 45% tadi terdiri atas eritrosit, leukosit, dan trombosit. Nah, pertama kita akan masuk pada plasma darah. Tadi sudah dijelaskan, plasma darah tersusun atas air sebanyak 90%. Nah, 10%-nya lagi akan terdiri atas protein, nutrisi, gas-gas respirasi, limbah metabolisme, dan hormon. Protein yang terdapat pada plasma darah ini ada fibrinogen yang nanti akan berperan dalam proses koagulasi atau pembekuan darah. Juga terdapat globulin yang berperan dalam melawan bibit penyakit atau pembentukan antibodi. Dan selanjutnya ada albumin yang berperan dalam menjaga volume dan tekanan darah. Nah, selanjutnya kita masuk pada sel-sel darah. Sel-sel darah ini tadi dijelaskan ada 3, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Sekarang kita masuk dulu pada eritrosit atau yang lebih dikenal dengan sel darah merah. Di sini kita dapat melihat struktur dari eritrosit, yang mana dia berbentuk cakram bikonkav.
Dia tidak memiliki inti dan ukurannya kira-kira 7,5 mikrometer dan lebarnya kira-kira 2,0 mikrometer. Jumlah normal eritrosit ini pada manusia yaitu 4-5 juta sel per mililiter darah. Sel darah merah ini berfungsi membawa oksigen dalam bentuk HbO2 atau oksihemoglobin pada sel-sel darah yang membutuhkan oksigen. Selanjutnya, eritrosit ini terdapat di pembuluh darah. Oleh karena itu, sistem peredaran darah pada manusia disebut tertutup karena peredarannya berada di pembuluh darah. Selanjutnya, membrannya sangat tipis sehingga sangat mudah dilewati oleh gas seperti O2 dan CO2. Kemudian, eritrosit ini dihasilkan pada hati dan limfa pada bayi dan di sumsum tulang oleh orang dewasa. Umur eritrosit ini yaitu 120 hari dan eritrosit yang sudah tua akan dirombak di hati. Sedangkan pembentukan atau sintesis eritrosit ini kita kenal dengan eritropoiesis. Nah, selanjutnya kita masuk pada leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih ini berperan dalam mempertahankan tubuh terhadap penyusupan benda-benda asing. Sel darah putih ini bersifat fagositosis, yaitu memakan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Diapedesis, yaitu kemampuan untuk menembus keluar dinding pembuluh untuk mencapai benda-benda asing atau kuman penyakit yang menyerang, kemudian memfagositosisnya. Dan bersifat kemotaksis, yaitu bergerak yang disebabkan oleh rangsangan benda-benda asing yang atau penyakit. Kemudian dia bersifat amuboid, yaitu bergerak seperti amuba, memiliki inti dan jumlahnya pada sel darah yaitu 0,1 sampai 0,2% dari jumlah sel darah merah atau sekitar 6.000 sampai 9.000 sel per mililiter darah. Umur leukosit ini hanya sampai 12 hari dan bentuknya bervariasi. Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya granula di sitoplasma sel darah putih, sel darah putih ini dibagi menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, ini adalah bentuk-bentuk yang bervariasi dari sel darah putih ini. Neutrofil, basofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Nah, tadi sudah dijelaskan berdasarkan ada atau tidaknya granula pada sitoplasma sel darah putih dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit dan agranulosit. Granulosit terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Nah, di sini dapat kita lihat granula yaitu butiran-butiran kecil atau halus yang terdapat pada sitoplasmanya. Di sini dapat kita lihat neutrofil, basofil, dan eosinofil memiliki granula. Nah, kita jelaskan satu-satu. Eosinofil dia memiliki inti tapi bersifat fagosit lemah. Bentuknya seperti bola dan berukuran sekitar 9 mikron. Kemudian basofil bentuknya bulat atau oval. Dia cara kerjanya meninggalkan sistem sirkulasi dan terakumulasi dalam cairan interstitial pada tempat infeksi atau peradangan, kemudian melepas toksin yang membunuh mikroorganisme penyusup dan parasit. Jadi dia tidak bersifat fagosit. Nah, kemudian neutrofil ini juga memiliki inti dan ukurannya sekitar 8 mikron. Dia bersifat fagosit dengan cara masuk ke jaringan yang terinfeksi dan aktif selama 6 sampai 20 jam.
Kemudian masuk pada agranulosit yang tidak memiliki granula pada sitoplasmanya. Di sini dapat kita lihat tidak ada butiran-butiran kecil halus yang terdapat di sitoplasmanya yang berwarna putih. Di sini yang termasuk agranulosit yaitu limfosit. Limfosit ini berbentuk seperti bola dengan ukuran diameternya 6-14 mikron. Kemudian dia ini dibentuk di sumsum tulang. Kemudian limfosit ini tidak dapat bergerak, berinti satu, kemudian berfungsi untuk membentuk antibodi. Selanjutnya yaitu monosit. Intinya satu, berbentuk seperti kepal kuda atau ginjal dengan ukuran 12-20 mikron. Dia bersifat fagosit. Selanjutnya kita masuk pada keping darah atau kita sebut dengan trombosit. Trombosit ini bentuknya seperti cakram, gepeng, tidak berinti, memainkan peran penting dalam pembekuan darah atau fungsi koagulasi. Kemudian dihasilkan pada sumsum tulang dan jumlahnya sekitar 200.000 sampai 400.000 sel per mililiter darah. Masa hidupnya yaitu 8 sampai 14 hari. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem penggolongan darah. Di sini sistem penggolongan darah yang umum kita gunakan yaitu sistem ABO. Sistem ABO ini didasarkan pada ada atau tidaknya aglutinogen atau antigen di dalam sel darah dan aglutinin atau antibodi yang ada di serum darah. Nah, di sini kita lihat tabel penggolongan darah. Orang yang memiliki golongan darah A memiliki antigen atau anti-aglutinogen A dan antibodi atau aglutinin beta. Jadi rumusnya A, beta. Selanjutnya, orang yang bergolongan darah A memiliki aglutinogen B dan memiliki antibodi atau aglutinin alfa. Dan rumusnya B, alfa. Orang yang memiliki golongan darah AB memiliki aglutinogen kedua-duanya dan tidak memiliki antibodi. Jadi rumusnya AB, strip. Orang yang memiliki golongan darah O tidak memiliki antigen atau aglutinogen, tetapi memiliki aglutinin atau antibodi alfa dan beta. Jadi rumusnya strip, alfa dan beta. Nah, selanjutnya kita masuk pada sistem penggolongan resus. Sistem penggolongan resus ini didasarkan pada ada atau tidaknya faktor RH, yaitu aglutinogen atau antigen yang ada pada sel darah merah. Singkatnya, kita bisa menyimpulkan orang yang memiliki RH+ dalam eritrositnya mengandung antigen resus. Pada plasmanya tidak dibentuk antibodi terhadap antigen resus. Nah, orang yang memiliki RH- dalam eritrositnya tidak ada antigen resus. Pada plasmanya dapat dibentuk antibodi terhadap antigen resus. Di sini berdasarkan penelitian yang dilakukan, golongan darah resus negatif banyak dimiliki oleh orang-orang Eropa, yaitu sekitar kurang lebih 85% dari jumlah penduduk. Sedangkan orang Asia, terutama Indonesia, golongan resus negatif hanya kurang lebih 0,013%. Selanjutnya kita masuk pada sistem peredaran darah. Pada sistem peredaran darah tentu kita harus mengetahui jantung, karena jantung adalah organ yang sangat penting dalam sistem peredaran darah ini. Nah, di sini kita dapat lihat bagian-bagian dari jantung. Yang pertama yaitu ruang. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium atau serambi, kanan dan kiri. Kemudian ventrikel atau bilik, yaitu kanan dan kiri. Atrium kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Kemudian
ventrikel kanan akan menerima darah dari atrium kanan ini dan mengedarkannya ke paru-paru. Kemudian atrium kiri akan menerima darah dari paru-paru, kemudian mengirimnya ke ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri akan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, pada sistem peredaran darah terdapat pembuluh darah. Di sini pembuluh darah ada arteri dan vena, kemudian kapiler-kapiler darah. Nah, selanjutnya katup. Jantung memiliki 4 katup yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah. Yang pertama yaitu katup triskupit. Katup ini mengatur aliran darah antara serambi kanan atau atrium kanan dan bilik kanan atau ventrikel kanan. Dihubungkan oleh katup triskupit. Kemudian katup pulmonal. Katup ini mengatur aliran dari darah dari bilik kanan atau ventrikel kanan melalui arteri pulmonalis untuk membawa darah yang miskin oksigen ke paru-paru. Kemudian katup mitral. Katup mitral ini mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru dari atrium kiri atau serambi kiri ke ventrikel kiri atau bilik kiri. Selanjutnya, katup aorta, yaitu membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya kita masuk pada peredaran darah. Pada manusia, peredaran darah ini terdiri atas 2, peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil ini berfungsi menghasilkan darah yang kaya oksigen. Kemudian akan dilanjutkan peredaran darah besar. Pada peredaran darah kecil ini, darah akan melalui darah yang berasal dari ventrikel kanan akan melalui arteri pulmonari menuju paru-paru dan terjadi pertukaran gas pada kapiler-kapiler paru-paru. Sehingga darah yang berasal dari ventrikel kanan yang kaya karbon dioksida akan menjadi kaya oksigen. Kemudian akan dibawa ke jantung melalui aorta ke atrium kiri atau serambi kiri. Selanjutnya akan dilanjutkan peredaran darah besar. Darah yang ada di ventrikel kiri ini akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui arteri. Kemudian kapiler-kapiler darah dari seluruh jaringan tempat tubuh terjadi pertukaran gas sehingga kapiler-kapiler tubuh menerima oksigen dan darah kembali kaya karbon dioksida. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida tadi akan diedarkan kembali ke jantung melalui vena dan dibawa kembali ke atrium kanan. Nah, dari atrium kanan ini akan kembali proses peredaran darah kecil dari ventrikel kanan ke paru-paru dan kembali ke jantung, begitu seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada proses koagulasi. Sebelumnya kita telah memahami mengenai trombosit. Nah, trombosit ini akan sangat berperan dalam proses koagulasi ini. Nah, di sini saya akan jelaskan bagaimana proses terjadinya koagulasi. Pertama, pada saat luka, trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase.
trombokinase ini akan membentuk protombin yang merupakan anti hemofilia. Dengan bantuan vitamin K, Ca++ atau ion kalsium, protombin akan diaktifkan menjadi trombin. Nah, trombin ini dengan bantuan ion kalsium akan membentuk fibrinogen. Fibrinogen ini akan membentuk benang-benang fibrin yang nanti akan menyumbat luka sehingga darah terhenti. Baik, sekian yang dapat saya berikan kepada adik-adik dan teman-teman semua. Saya minta maaf juga karena masih banyak belajar kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.